Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Dabira Asriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dengan metode K-Medoid Clustering Algorithm. Pastinya di sini saya enggak sendiri. Saya bersama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Ade Kurniasi, lalu ada Iqbal Putra Rahadi, Wisnu Anggoro Putra, Salsabila Farah, dan saya sendiri Fasya Dabira Asriani. Ya, untuk analisis data ini saya akan menganalisis data dari tweet di Twitter. Ini ada table of content di mana ada 4. Yang pertama itu ada analisis data eksploratif, lalu ada vektorisasi, topic detection, dan classification. Baik, kita langsung masuk ke bab pertama, yaitu analisis data eksploratif. Di mana untuk analisis data eksploratif ini melewati satu hal, yaitu pre-processing, di mana pre-processing ini kita menggunakan crawling data dan clean data. Lalu apa aja sih yang akan digunakan atau diselesaikan dalam eksplorasi data analisis? Yang pertama itu kita menentukan tentang retweet, like, reply, mention, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hasil pre-processing dari data bersih atau data clean. Data ini yang akan kita pakai untuk analisis-analisis selanjutnya. Dan ini adalah data dari eksplorasi data, di mana terdapat ribuan reply, terus ribuan retweet, like, dan informasi-informasi yang tertera dalam layar. Nah, dari data sebelumnya, kita mendapat 3 informasi penting. Yang pertama itu adalah tweet dengan nilai retweet tertinggi, di mana username-nya adalah Yasuda_Naka, retweet-nya itu mengenai konten hate speech atau ujaran kebencian tentang maling uang rakyat, dan jumlah dari retweet-nya itu ada 2005. Dan informasi yang kedua itu ada tweet dengan nilai likes tertinggi, dengan akun Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, di mana tweet yang beliau buat itu adalah himbauan oleh saudara-saudara umat Buddha, dan tweet ini bersifat netral atau tidak mengandung ujaran kebencian sama sekali, dan mencapai total likes-nya sebesar 7.986. Dan informasi yang ketiga ini adalah tweet dengan nilai reply tertinggi, yaitu berasal dari Republika Online. Ini juga tweetnya netral, tidak ada unsur kebencian, dengan total reply-nya mencapai 693. Lalu terdapat informasi juga username tersering di-mention dalam konten tweet, di mana dalam diagram di layar telah terdapat informasi bahwasannya Mas Denny Siregar ini memiliki mention paling banyak di Twitter dengan pencapaian persentase sebesar 10,85%, lalu disusul oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo dengan persentase 10,08%, dan diakhiri dengan Bapak Menteri kita, Bapak Prabowo Subianto dengan persentase 2,33%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ade Kurniasi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Fasya. Selanjutnya, kita akan melihat visualisasi dari top 10 kata. Yang pertama, ada visualisasi dengan unigram dan visualisasi dengan diagram. Selanjutnya, visualisasi dari bigram dan visualisasi dari trigram. Selanjutnya, tanggal dengan konten hate speech. Tanggal dengan konten hate speech terbanyak adalah pada tanggal 21 Mei 2021 dan tanggal 19 Mei 2021, yaitu sebanyak 3,81% dari total data yang ada. Kemudian, username dengan konten hate speech. Berdasarkan dataset, akun Twitter yang paling sering melakukan ujaran kebencian adalah akun dengan username Abah Bangsa,
sebanyak 3,32%. Kemudian rata-rata tweet hate speech setiap harinya. Berdasarkan visualisasi, diperoleh bahwa rata-rata terdapat 13 tweet yang mengandung ujaran kebencian atau hate speech setiap harinya, terhitung dari bulan Mei 2020 sampai bulan Juni 2021. Selanjutnya, rata-rata hate speech setiap bulan. Kalau yang sebelumnya setiap harinya, sekarang rata-rata setiap bulannya. Nah, berdasarkan visualisasi, diperoleh bahwa rata-rata terdapat 13 tweet yang mengandung ujaran kebencian atau hate speech setiap bulannya yang terhitung dari bulan Mei 2020 hingga bulan Juni 2021. Lalu yang terakhir, kategori tweet. Di visualisasi ini, kita bisa melihat bahwa ada 5.095 tweet yang berlabel H atau tweet yang mengandung hate speech. Kemudian ada 6.404 tweet yang berlabel N atau netral, yang berarti tweet ini tidak mengandung hate speech. Selanjutnya, vektorisasi yang akan dilanjutkan oleh Wisnu Anggoroputro. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan materi vektorisasi atau future extraction. Baik, pertama-tama kita harus tahu dulu apa definisi dari term frekuensi. Term frekuensi adalah suatu metode yang berfungsi sebagai pengukur. Pengukuran ini menghasilkan suatu penjumlahan kata pada sebuah dokumen yang dijadikan sebagai input dasarnya dengan rumus TF, T, D sama dengan FT, D. Cara kerja dari metode ini adalah dengan membandingkan dua hal, di mana yang pertama merupakan jumlah kata dan yang kedua adalah total kata pada dokumen. Ada beberapa istilah di dalam term frekuensi, yaitu yang pertama adalah inverse document frequency atau IDF, dan yang kedua adalah term frekuensi inverse document frequency atau TF-IDF. Lalu, inverse document frequency atau IDF. Istilah ini berfungsi sebagai pendeteksi seringnya suatu kata muncul pada himpunan tertentu. Untuk IDF sendiri untuk IDF sendiri dapat dicari dengan membandingkan total kata pada dokumen dengan dokumen yang memiliki kata tersebut dengan rumus sebagai berikut. Lalu, term frekuensi inverse document frequency atau TF-IDF. Pada TF-IDF tidak jauh berbeda. Hal ini berfungsi sebagai perhitungan hasil yang outputnya menggambarkan seberapa selaras kata pada sebuah dokumen dengan rumus sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari kalkulasi menggunakan Jupyter Notebook untuk tabel IDF. Next. Oke, selanjutnya ini adalah hasil dari kalkulasi menggunakan Jupyter Notebook untuk tabel term frekuensi inverse document frequency atau TF-IDF. Oke, kali ini adalah penjelasan mengenai max-DF dan min-DF pada scalar. Max-DF digunakan untuk mengabaikan kata-kata yang terlalu sering muncul, seperti contohnya pada di sini adalah max-DF sama dengan 0,5. Berarti abaikan istilah yang muncul dalam lebih dari 50% di dokumen. Lalu max-DF sama dengan 25, berarti abaikan istilah yang muncul dalam lebih dari 25 dokumen. Lalu min-DF. Min-DF digunakan untuk mengabaikan kata-kata yang terlalu jarang muncul. Di sini kita dapatkan contoh yaitu dengan min-DF sama dengan 0,01. Berarti abaikan istilah yang muncul dalam kurang dari 1% dari dokumen. Lalu min-DF sama dengan 5. Berarti abaikan istilah yang muncul dalam kurang dari 5 dokumen. Melainkan menggunakan frekuensi term minimum ataupun maksimum atau total dari kemunculan kata untuk menghilangkan kata. Max DF dan min DF lihat seberapa banyak dokumen yang berisi istilah, lebih dikenal sebagai frekuensi dokumen. Nilai ambang batas dapat berupa nilai absolut, misalnya 1, 2, 3, ataupun 4. Atau nilai yang mewakili proporsi dokumen, misalnya 0,25, artinya abaikan kata yang muncul di 25% dokumen. Selanjutnya adalah contoh dari manual kalkulasi menggunakan metode K-Medoids. Di sini kita dapatkan data objek, yaitu
objeknya sebagai A1 hingga A9 dan X1, X2. Kita menentukan pusat medoid, yaitu dengan pusat medoid 1 sama dengan 3,4 atau Y1, dan pusat medoid 2 yaitu 7,4 atau Y2. Dihitung menggunakan perhitungan Manhattan Distance, X1 dikurangi Y1 dan X2 dikurangi Y2. Di sini kita mendapatkan persamaan ini melalui pemilihan secara acak untuk digunakan dalam Manhattan Distance. Lihat dari sini bahwa total cost pada perhitungan ini adalah sekitar 18, maka medoid 1 dengan anggota 3,4, 2,6, 3,8, dan 4,7. Lalu medoid 2 dengan anggota 7,4, 6,2, 6,4, 7,3, dan 8,5. Kemudian mencari pusat medoid yang baru dapat menggunakan 3,4 dan 7,3. Di sini kembali dilakukan diambil angka secara random atau acak. Lalu didapatkan total cost yaitu sebesar sekitar 19. Karena total cost baru lebih besar daripada total cost yang lama yaitu 9 lebih besar daripada 18, maka perhitungan ini dihentikan. Dan didapatkan medoid 1 dengan anggota 3,4, 2,6, 3,8, dan 4,7, dan medoid 2 dengan anggota 7,4, 6,2, 6,4, 7,3, dan 8,5. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Salsabila. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang topic detection. Kamedoids merupakan algoritma clustering dan berkaitan dengan algoritma K-means, di mana Kamedoids ini merupakan versi umum dari algoritma K-means yang bekerja dengan mengukur jarak dan mempunyai komputasi yang lebih intensif. K-mean memilih rata-rata titik cluster sebagai pusatnya. Mungkin bukan salah satu titik data, sedangkan Kamedoids selalu memilih titik data aktual dari cluster sebagai pusatnya, atau dikenal sebagai contoh atau medoid. Dalam Kamedoids clustering, alih-alih mengambil centroid dari objek dalam cluster sebagai titik referensi, seperti pada K-means clustering, namun diambil medoid sebagai titik referensinya. Medoid sendiri adalah objek yang paling terpusat, terletak di cluster, atau yang ketidakmiripan rata-rata untuk semua objek adalah minimum. Di sini ada strategi hierarki clustering, di mana strategi hierarki clustering terbagi menjadi dua paradigma dasar. Yang pertama itu ada aglomeratif atau bottom up. Metode ini dimulai dari bawah dengan menggabungkan sepasang cluster yang dipilih menjadi satu cluster dan menghasilkan kelompokan di tingkat berikutnya yang lebih tinggi dengan satu cluster yang lebih sedikit di setiap level secara rekursif. Aglomeratif ini pasangan yang dipilih untuk digabung terdiri dari dua kelompok dengan perbedaan antar kelompok terkecil. Lalu algoritma ini dimulai dengan setiap pengamatan yang mewakili cluster tunggal, di mana pada setiap langkah N-1, dua cluster terdekatnya itu digabungkan menjadi satu cluster. Oleh karena itu, ukuran ketidakmiripan antara dua cluster harus ditentukan. Lalu paradigma yang kedua itu ada divisif atau top-down, di mana metode ini dimulai dari atas dan membagi salah satu cluster yang ada pada level tersebut menjadi dua cluster baru dengan cara top-down di setiap levelnya secara rekursif. Pemisahan dipilih untuk menghasilkan dua kelompok baru. Adapun kegunaan Kamedoids, karena medoid tidak terpengaruh oleh ekstremitas, maka algoritma Kamedoids ini lebih kuat terhadap outlier dan noise. Di mana algoritma Kamedoids ini digunakan dengan ukuran perbedaan yang dipilih secara sewenang-wenangnya. Misalnya, kesamaan kosinus atau metrik jarak apapun. Nah, algoritma ini juga berguna untuk aplikasi praktis seperti pengenalan wajah. Lalu materi berikutnya ada classification yang akan dibawakan oleh rekan saya, Iqbal Putra. Baik, terima kasih Salsa. Classification yang akan kali ini metode yang akan kita gunakan yaitu K-nearest neighbor atau lebih dikenal dengan singkatan KNN, yaitu merupakan salah satu dari algoritma supervised learning yang paling sederhana dan telah dipelajari dengan baik dalam bidang pattern recognition dalam seabad terakhir.
algoritma KNN dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjadi dasar tolak ukur ketika ingin membangun model yang lebih kompleks. KNN adalah pengklasifikasian supervised learning non-parametrik yang menggunakan kedekatan untuk membuat klasifikasi atau prediksi tentang pengelompokan titik data individual. Dalam kasus klasifikasi, pengaplikasian paling sederhana dari model KNN adalah untuk memprediksi label kelas target sebagai label kelas yang paling sering direpresentasikan di antara sejumlah contoh training untuk titik query yang diberikan. Lalu kita akan menggunakan classification dengan KNN juga, tetapi dengan melalui pendekatan featuring engineering dengan multi-word expression. Di sini kita akan menggunakan salah satu fungsi dari pendekatan multi-word expression, yaitu handling negation. Lalu kita akan membuat sebuah list kosong yang akan diisikan dari negasi dari data yang tweets yang sudah kita bersihkan. Lalu dan kita akan membuat data yang telah kita bersihkan menjadi sebuah training data. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan vektorisasi terhadap data yang tadi sudah kita negasikan menggunakan TF-IDF dan dapat dilihat code-nya sebagai berikut. Lalu kita akan mendapatkan hasil analisis komparasi, yaitu untuk yang pertama kita mendapatkan ditunjukkan bahwa akurasi yang kita punya itu merupakan 82% dan akurasi yang kedua yaitu merupakan dari model yang kedua merupakan 81%. Sehingga kita mempunyai analisis komparasi dari kedua yang telah kita lakukan, dari kedua code yang telah kita lakukan, maka kita mendapatkan setelah melakukan modeling dengan menggunakan pendekatan MWE, semakin data mampu diberi konteks dan label dengan baik, maka model komputer juga akan semakin mendekati kemampuan manusia atau akurat dalam mempelajari bahasa alamiah manusia. Lalu, featuring engineering yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada komputer bahwa terdapat kata-kata sama yang memiliki arti tidak yang bisa diungkapkan dalam kosakata yang berbeda. Sehingga pada model setelah diberikan konteks lebih clear mengenai maksud tiap data, komputer jadi juga semakin mengenali pola data yang diberikan yang kemudian membawa kepada akurasi model yang lebih baik. Lalu kita akan melakukan analisis hasil model. Setelah melalui proses training dan testing, model dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu dalam proses training, model berhasil mengklasifikasikan data latih secara keseluruhan senilai 82%. Pada akhirnya didapatkan F1 score senilai 82% untuk training model. Lalu yang kedua, model mampu mengklasifikasikan data baru atau belum dikenal secara keseluruhan senilai 81%. Pada akhirnya didapatkan nilai F1 score senilai 81% untuk testing model. Secara signifikansi, model dapat dikatakan sangat berarti. Perbedaan antara F1 score training dan testing hanya sebesar 1% dan keduanya berada pada nilai lebih besar dari 80%. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.